Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di kesempatan siang ini kita akan tunda terlebih dahulu kajian dari kitab Aqidah Wasithiyah, dan kita akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah dengan judul Ashru Wasaya lil wiqayati minal waba, 10 wasiat agar terhindar dari wabah penyakit. Bukan hanya corona saja, tetapi penyakit apapun yang mewabah, yang merata dan menyebar dengan cepat, seperti DBD ya, dan flu burung serta yang lainnya. Dan di sini penulis hafizahullah taala ya, setelah memuji Allah dan bersyahadat mengatakan, amma ba'du wa hadhihi wasaya nafi'ah udzakiru biha bimunasabati makhawifin nasi fi hadhil ayyam minal waba'il musamma corona. Ini adalah wasiat-wasiat yang bermanfaat yang aku sebutkan bertepatan dengan ya, banyaknya ketakutan yang melanda manusia pada saat ini dari wabah penyakit yang disebut dengan corona. Jadi sengaja beliau tulis ini menyikapi banyaknya kekhawatiran kaum muslimin di berbagai belahan dunia ya, dalam menghadapi wabah penyakit ya, virus corona. Dan beliau mengatakan, nas'alullah azza wa jalla ayarfa'a anna wa 'anil muslimin aina makanu kulla darrin wa bala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar mengangkat semua bahaya, keburukan dan malapetaka dari kita serta dari kaum muslimin dimanapun berada. Wa ayyakshifa anna syiddah wal laba ya wal lawa wa ayyahfadhuna ajma'in bima yahfadhu bihi ibadahu salihin innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Dan juga agar Allah menyingkap dari kita semua kesusahan dan parahnya penyakit, agar Allah menjaga kita seluruhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang saleh. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang menjaga demikian dan zat yang mampu melakukannya. Jadi penulis hafizahullah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menjaga kita dari keburukan, dari penyakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terbukti Allah menjaga atau menyembuhkan hamba-hambanya yang saleh yang terkena penyakit. Mungkin ikhwan dan akhwat sekalian masih ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah tatkala Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, ya, wahai Rabb, aku tertimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya, fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam. Allah sembuhkan Nabi Ayyub penyakit yang sangat parah, yang sangat dahsyat.
namun dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Jadi kita harus yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mencegah penyakit, Allah mampu menyembuhkan penyakit. Adapun 10 wasiat tersebut adalah yang pertama, ma yuqalu qabla nuzulil bala. Apa yang harus kita baca sebelum datangnya penyakit? Alhamdulillah saat ini kita sehat walafiat, belum terkena penyakit, belum terjangkiti penyakit, belum mendapatkan vonis, dan naudzubillah ya, bukan belum, artinya saat ini kita terhindar dan jauh dari penyakit, bukan orang yang terkena vonis positif corona begitu, bukan. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar? Maka beliau mengatakan hendaknya membaca zikir berikut 3 kali di pagi hari dan petang hari. Ya, ini apa yang saya sampaikan ini ada PDF-nya, bisa diakses ya. Jadi bisa dicatat, kalau tidak sempat dicatat mungkin nanti bisa minta ya, bisa minta filenya gitu. Catat dulu deh nomor saya, jadi nanti minta saja ya, 0812. Barangkali nggak sempat nyatat doanya bagaimana, 0812 1226 2408. Yang butuh silahkan minta, dan juga yang ingin bertanya silahkan menggunakan WhatsApp atau SMS ya, untuk memaksimalkan penyebaran corona ya. Kita minimaliskan sentuhan, karena memang bisa tersebar melalui sentuhan. Jadi kalau seseorang memegang mic, maka yang memegang berikutnya akan terkena dengan izin Allah. Jadi harus segera cuci tangan. Kertas-kertas juga bisa menjadi media. Baik, yang pertama apa yang harus kita baca? Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, kata Rasulullah, siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Saya ulangi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang membaca doa tersebut ya, yang artinya dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya dengan namanya segala sesuatu di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, thalatha marrat, 3 kali saja baca seperti itu. Tadi baru dibaca 2 kali ya, sekali lagi ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali, kata Rasulullah apa? Lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Wa man qala hina yusbihu 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Ya. Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga sore hari. Dan barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali di sore hari, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya, membahayakannya hingga pagi hari. Ada jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi yang membaca zikir tersebut 3 kali. Kalau di sore hari akan dijaga sampai pagi, kalau di pagi hari akan dijaga sampai sore, maka dibaca pagi dan sore. Ini yang pertama. Semoga tidak khawatir.
Yang kedua, wasiat beliau adalah al-iktsaru min qawli la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Memperbanyak doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan paus. Apa itu doanya? La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tentu kita masih ingat Nabi Yunus alaihissalam yang disebutkan oleh Allah dari dalam surat Al-Anbiya 87, yang mananya, dan ingatlah kisah Dhunnun Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, ya, dia mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyulitkannya, hingga akhirnya Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diundi dan keluar namanya dalam undian agar dilempar ke laut karena kapalnya apa? Terlalu penuh. Dan nama Nabi Yunus ini keluar berkali-kali. Maka dilemparlah beliau ke laut dan dimakan ikan paus. Di dalam perut ikan paus gelap. Dibawa ke dalam lautan yang gelap dan di malam yang sangat gelap, sehingga Allah menyebutkan fanada fil dzulumat. Beliau berdoa dalam lapisan-lapisan kegelapan, gelapnya perut ikan paus, gelapnya malam, dan gelapnya lautan. Apa doanya? Ya, la ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta. Ini pengikraran terhadap tauhid. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Bahwa beliau seorang yang mukhlis, bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid. Kemudian subhanak, maha suci Engkau. Artinya beliau mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, dari segala prasangka-prasangka buruk dan tuduhan-tuduhan manusia. Sebagian orang berprasangka buruk kepada Allah ketika tertimpa musibah. Mengatakan apa? Ya Allah, di mana keadilanmu? Kenapa aku diuji seperti ini? Apa salah hamba? Dan seterusnya. Maka Nabi Yunus mensucikan dari semua prasangka buruk hamba. Kemudian ini yang paling penting, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan dari seorang hamba akan kesalahannya, akan kezalimannya, kezaliman dengan dosa dan maksiat kepada dirinya sendiri. Ketika seorang hamba mengakui kezalimannya, kesalahannya, kemudian memohon ampun, maka segala harapannya akan dikabulkan. Sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami termasuk orang-orang yang rugi. Tidak sedikit di antara manusia tidak merasa berbuat zalim padahal dia zalim. Apa buktinya dia tidak merasa berbuat zalim? Tidak segera bertobat dan istighfar, serta mengira Allah tidak akan mengazab dan menyiksanya karena kezalimannya tersebut. Ya, jadi pengakuan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
Maka orang-orang beriman jika berdoa dengan doa ini akan Allah kabulkan, dengan Allah akan selamatkan dari segala keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu." Doanya Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam, ya ketika ia berada di dalam perut ikan paus, yaitu firman Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kata Rasulullah apa? Tiada seorang muslim pun berdoa kepada Rabbnya dengan menyebut kalimat ini untuk memohon sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Kita berdoa pada Allah agar dijauhkan dari virus, dari wabah. Ya, jika kita baca doa ini, insya Allah akan dikabulkan. Wasiat berikutnya yang ketiga, at-ta'awudu min jahdil bala, memohon perlindungan kepada Allah dari beratnya bala musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Meskipun demikian beliau senantiasa ya berlindung kepada Allah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ujian yang amat berat, dari ditimpa kesengsaraan, dari terkena takdir yang buruk, dan dari kegembiraan musuh. Beliau berlindung. Bagaimana lafadznya? Silahkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau apapun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari virus corona, misalnya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala penyakit, dan seterusnya. Minta perlindungan kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Jangan kita berlindung kepada syaitan. Lagi marak virus corona, datang ke Mbah Dukun. Ya, lagi marak virus corona, datang ke Mbah Dukun. Apa yang terjadi? Terjatuh kepada syirik, dan kesyirikan itu hanya akan melemahkan, bukan menguatkan. Ya. Berikutnya yang keempat, al-muhafadzatu ala du'ail khuruji minal manzil. Bapak Ibu, yang keempat ini hendaknya senantiasa membaca doa ketika keluar rumah. Siapa yang belum baca doa tadi keluar rumah? Lupa ya? Yang lupa. Yang ingat alhamdulillah. Bagaimana doanya? Barakallahu fikum. Betul. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian membaca doa tersebut, qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita, maka akan dikatakan kepadanya, ya, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Bahkan setan pun akan menyingkir, tidak akan mampu untuk mengganggu dan menggoda orang tersebut. Apa artinya? Bismillahi, dengan nama Allah. Kita melakukan segala sesuatu dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, ketika baca doa harus diresapi mananya.
dipahami artinya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kita menghindar dari virus corona, kita harus yakin tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Walaupun kita pakai masker, walaupun kita pakai sarung tangan, pakai jas hujan, atau pakai helm misalnya, ya, jika Allah tidak menjaga, tidak ada yang bisa terhindar. Harus tawakal kepada Allah, yakin, disandarkan urusan ini, ya, disandarkan hati kita dan serahkan urusan dalam penjagaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita ini sangat lemah. Mengakui betapa lemahnya kita dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberikan petunjuk kepada kita. Yang kelima, su'alullahil afiyata 'inda as-sabahi wal masa. Meminta kepada Allah, ya, keselamatan, kesehatan ketika pagi dan sore hari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yusbihu wa hina yumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlewat olehnya doa-doa berikut ini di pagi dan sore hari. Enggak pernah kelewat. Apa itu? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya, ya, wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ubtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita meminta kepada Allah keselamatan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagian orang fokus pada keselamatan di dunia. Yang penting sehat, yang penting gak sakit. Tetapi tidak mempedulikan keselamatan di akhirat. Yang mana penyakit hati ini lebih berbahaya. Penyakit kesyirikan, penyakit kebid'ahan, penyakit kemaksiatan. Maka dengan doa ini kita teringat bahwa kita minta keselamatan dunia dan akhirat. Sebagian orang lari dari keburukan dunia, tidak lari dari keburukan akhirat. Ya dan billah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari murka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak terjatuh. Jadi, ya, doa-doa ini tidak pernah tinggalkan Rasulullah. Di antara yang diminta oleh Rasulullah adalah minta al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang keenam, wasiat yang keenam adalah memperbanyak doa secara umum. Di luar dari zikir-zikir yang tadi, kita perbanyak doa meminta kepada Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa seseorang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Sesungguhnya doa itu ya bermanfaat dari penyakit yang datang maupun yang belum datang. Artinya bagi suatu musibah maupun yang belum terkena musibah. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah senantiasa berdoa. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa bermanfaat terhadap yang sudah ditetapkan dan yang belum ditetapkan. Yang sudah ditetapkan dalam takdirnya maupun yang belum. Berarti doa adalah wasilah atau sebab dijauhkannya dari keburukan-keburukan. Jika Allah tidak menakdirkan seorang hamba terkena penyakit, Allah akan memudahkannya dengan banyak berdoa. Mungkin sebagian mengatakan, ngapain berdoa? Kalau sudah takdir ya kena, kalau belum ya tidak akan kena. Jawabannya adalah doa itu bagian dari takdir. Dan doa itu bagian daripada kemudahan yang Allah berikan menuju takdir. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tidak mendatangi tempat munculnya wabah penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ya, jika kalian mendengar penyakit mewabah seperti taun atau yang lainnya di suatu wilayah, janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Bapak Ibu, jika di suatu wilayah terkenal banyak virusnya, banyak wabahnya, jangan mendekat, hindari, tunda dulu, ya, jauhi. Di mana saja daerahnya? Pemerintah sudah membuat peta ya, daerah-daerah yang di situ terdapat penyebaran virus corona. Maka jangan kita dekati. Dan jika qadar Allah ternyata itu adalah wilayah kita, tidak perlu kita lari, tidak perlu kita kabur, ya, karena bisa jadi virus itu sudah ada pada tubuh kita, hanya saja belum nampak efeknya. Kita lari dari daerah tersebut, membawa virus tersebut, malah justru menjadi sebab-sebab yang lain. Maka kita bersabar jika kita berada di daerah tersebut. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian negara atau sebagian wilayah pemerintah Indonesia, ya, untuk mengurangi kontak, ya, atau menutup akses dan lain sebagainya adalah tindakan yang tepat sesuai dengan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ma min 'abdin waqa'a bit-ta'un, ya, famakatha biha fasabara wa ihtasaba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit taun atau penyakit mewabah, kemudian dia diam di negerinya, di wilayahnya, dia sabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Dengan syarat dia tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, senantiasa berbuat baik. Ya, senantiasa berbuat baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'rufu ilan nas yaqi sahibaha masari as-su wal afat ya wal halakat wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Perbuatan baik kepada orang lain akan melindungi pelakunya, orangnya, dari perbuatan-perbuatan buruk, dari bencana, dari musibah. Dan orang-orang berbuat baik di dunia, mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Orang yang berbuat baik akan terhindar dari malapetaka dan juga bencana. Yang kesembilan, qiyamul lail atau salat malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda' jasad." Hendaklah kalian senantiasa salat malam. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya salat malam akan mendekatkanmu kepada Allah, memeliharamu dari dosa dan menghapus keburukan serta menjauhkan dari penyakit-penyakit dari badan. Orang yang sering qiyamul lail insya Allah badannya sehat, ya, tidak akan malas-malasan, letih lesu, tapi fit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, taqtiyatul ina wal ika as-siqa wa ika us-siqa, menutup wadah makanan dan tempat minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa'in laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba." Tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah tempat-tempat minum, karena sesungguhnya di dalam setahun ada satu malam di mana satu wabah bisa turun padanya. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup atau tempat minum yang tidak dirapatkan, kecuali akan masuk padanya wabah. Ya, tutup tempat makan dan minum. Maka ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk menjaga makanan agar benar-benar bersih. Tidak sembarangan membeli makanan yang di situ ya bebas, tidak ada tutupnya. Bisa jadi lalat pulang pergi masuk ke situ. Ya, udara-udara yang beraneka ragam, kotoran-kotoran yang berterbangan. Ya, maka kita pilih tempat yang aman dan nyaman. Ini 10 wasiat dari beliau. Dalam risalah yang lain, beliau juga pernah memberikan nasihat bahwa dalam menghadapi kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, seorang muslim harus menguatkan keimanannya kepada takdir. Yakinlah bahwa musibah yang terjadi itu atas takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Kata Alqamah, kata Qatadah, yaitu orang yang terkena musibah, kemudian dia yakin bahwa musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin wabah virus corona dan yang lainnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ditetapkan siapa yang kena, siapa yang tidak. Kita ini tidak bisa menghindar. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan tanpa ikhtiar. Kita ikhtiar tapi kita yakin bahwa Allah akan memudahkan kepada apa yang ditakdirkannya. Ikhtiar kita semoga merupakan takdir Allah menuju takdir terhindarnya dan terjaganya dari penyakit. Dan beliau juga mewasiatkan dalam wasiat yang lain agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga batasan-batasannya. Karena Allah berjanji, "Wa may ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Siapa yang bisa memberi penyakit jika Allah menjaga kita? Ya, maka di sini
kita harus memperbaiki diri kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, banyak memohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Serta Bapak Ibu jangan lupa untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah dalam penanganan virus corona ini. Ikuti saran-saran mereka. Ya, jika mereka memerintahkan sesuatu, kita taati sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, termasuk jika pemerintah misalnya meniadakan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, kita ikuti. Jika memang jelas ada larangannya. Berbeda dengan himbauan, tentunya kalau himbauan itu boleh ditaati, boleh tidak. Anjuran saja. Tapi kalau wajib ditetapkan oleh pemerintah, maka di situ kita harus mendengar dan taat agar kompak, dan semoga Allah angkat ya musibah ini dan segera menghilangkannya dari kaum muslimin dan dari saudara-saudara kita dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Ya, semoga kita semua terhindar dari virus corona dan juga virus-virus yang lain. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sebelum tutup, dipersilakan. Ya, tadi yang mau bertanya bisa langsung lewat WhatsApp ya. Nomor yang tadi sudah disebutkan. Bagi bapak-bapak boleh langsung, atau ibu juga boleh, ada mic-nya ya, silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas kemudahan. Innamad dinu yusrun wala yushadu hadzal din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulitnya kecuali dia akan kalah. Dan di antara bentuk kemudahan Islam adalah bertakwa kepada Allah semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka para ulama ya berfatwa, di antaranya Hayah Kibar Ulama, jika seseorang terkena virus corona atau yang semisal yang bisa menyebabkan penularan, maka tidak boleh baginya untuk datang ke masjid salat berjamaah atau khutbah Jumat atau salat Jumat. Hendaknya mereka salat di rumah sendiri. Dan bagi mereka yang khawatir akan terjangkiti ketika sholat berjamaah, ketika sholat Jumat, maka boleh di rumah. Sekedar khawatir saja, karena banyaknya misalkan kita dengar kabar beberapa jamaah di masjid terkena. Muncullah kekhawatiran di dalam diri kita misalnya. Maka saat itu diperbolehkan sholat di rumah, tidak berjamaah dan tidak sholat Jumat. Dan itu sudah difatwakan. Ya, maka termasuk kesalahan jika seseorang sudah mengetahui dirinya terkena penyakit atau virus tersebut, kemudian dia sengaja ke sana sini sehingga berinteraksi dengan orang lain, karena akan membahayakan orang lain. Seharusnya dia mengisolasi diri atau di rumah sakit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada batasan antara milik mana? Antara apa? Ada batasan kita dilarang menuju yang bawa penyakit tersebut. Ada batasan antara dari sini Bekasi ke Subang atau dari mana? Baik. Apakah ada batasan wilayah tersebut? Ya. Sesungguhnya batasannya adalah batasan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa wilayah tersebut telah mewabah.
Di Indonesia daerah mana yang sudah mewabah? Yang benar. Sudah ditetapkan tidak boleh keluar masuk. Belum kan? Yang sudah ditetapkan itu Wuhan. Ya, daerah Wuhan, Cina. Atau daerah-daerah lain di negara-negara lain mungkin sudah ada provinsi-provinsi yang dilarang keluar masuk karena mewabahnya di situ. Maka saat itu kita jangan coba-coba, penasaran pengen lihat kondisi Wuhan gimana ya sekarang ya. Nah, itu jelas satu wilayah Wuhan gitu. Wilayah Indonesia dikembalikan kepada pemerintah, sudah mewabah belum? Kalau di Sika, NTT itu sudah mewabah demam berdarah. Ya, sebaiknya kita nggak ke sana. Kalau di sana jumlah yang sangat banyak dan tidak terkendali. Nah, kalau di Indonesia ini, di wilayah yang lain diserahkan kepada pemerintah, dikembalikan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah jika mereka menetapkan daerah tersebut dikunci, tidak boleh keluar masuk, maka kita jangan masuk. Artinya sudah ditetapkan kalau sudah tidak boleh keluar masuk, menunjukkan daerah tersebut sudah mewabah di situ. Yang dari dalam jangan keluar, dari luar jangan ke dalam. Nah, selama belum ada, artinya hanya beberapa saja, ya maka di situ statusnya tentu berbeda. Ya, jadi Bapak yang punya kebutuhan ke Jakarta nggak apa-apa, ya ke sana gitu. Karena belum ada ya pengumuman resmi dari pemerintah wilayah Jakarta sudah mewabah seluruhnya dan ditutup wilayahnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak membagikan jenazah saudara kita karena khawatir terkena virus? Apa gimana? Bagaimana jika kita tidak membagikan jenazah saudara kita yang terkena virus? Meninggalkan apa? Memandikan. Memandi. Misalnya saudara kita terkena virus corona, kita tidak membagikan karena khawatir terkena virus. Untuk punya saudara kena? Kan ini Jangan berharap. Ya, jangan berharap. Nanti kalau terjadi kasih tahu, tanyakan lagi. Nomornya sudah ada ya. Sesuatu yang belum terjadi nggak usah ditanyakan. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya berlebihan dalam menanggapi virus corona? Berlebihan harus jelas definisinya, berlebihan seperti apa. Berlebihan itu adalah sikap yang tidak wajar dalam menanggapinya, seperti kekhawatiran sebagian orang memborong Indomie misalnya, memborong ya sembako. Benarkah perlu seperti itu? Padahal pemerintah sudah menyatakan insya Allah stok aman, tidak perlu ada upaya-upaya seperti itu. Maka ini termasuk berlebihan. Berlebihan juga adalah misalnya ketika seseorang tidak mau ketemu manusia sama sekali, padahal tidak ada indikasi batuk tidak, panas tidak, segala macam gitu. Akhirnya dia tidak mau keluar rumahnya sama sekali, padahal di daerah itu tidak ada kabar yang indikasi kuat, ya tersebar banyak hal, dan dia juga tidak terkena penyakit, sehingga akhirnya apa? Ya dia kehilangan banyak kebaikan. Dia tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli minuman, dan seterusnya. Jadi sikap berlebihan itu adalah sikap yang tidak sebagaimana mestinya. Tentu hal ini tidak diperbolehkan. Ya, seseorang harus menyikapi sesuatu sebagaimana porsinya. Ya, sikapi dengan benar, sesuai dengan kondisinya. Kita meliburkan sekolah itu memang benar, kondisinya memang lebih tepat seperti itu. Ya, tetapi ya menjadikan mengeluarkan santri atau murid-murid dikeluarkan dari sekolah, diputus hubungan, bukan diliburkan, nah itu berlebihan. Atau mengeluarkan anak, udah gak usah sekolah di sini lagi, bukannya izin tapi benar-benar dikeluarkan, ini berlebihan. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan, ya tidak diperbolehkan seperti itu, karena kita harus tetap yakin dan tawakal kepada Allah. Ingat, tidak akan berpindah suatu penyakit kepada yang lain kecuali atas izin Allah. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayur. Maksudnya tidak ada yang menular dengan sendirinya. Rasulullah SAW memerintahkan kita lari dari kusta, tapi beliau sendiri memegang kusta.
Artinya ini bagi para dokter, perawat, mereka jangan khawatir. Ya walaupun mereka merawat langsung pasien-pasien tersebut, kalau nggak ada yang merawat bagaimana coba? Mereka mau nggak mau harus merawat kan, harus berada di rumah sakit kan. Mereka harus yakin tidak akan tertimpa, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhtiar secara maksimal. Ya, senantiasa mencuci tangannya dan memakai pakaian-pakaian yang melindungi dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Demikianlah ya sedikit hal yang bisa kita kaji terkait dengan virus corona ini. Mari kita jaga kesehatan, perkuat imunitas tubuh, minum madu, habatus sauda, dan hindari ya makanan-makanan yang bisa menyebabkan sakit atau begadang tanpa keperluan. Dan juga kita ikuti instruksi pemerintah. Pemerintah memerintahkan apa, pemerintah melarang apa, kita ikuti. Ya, dan jangan lupa banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.